Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrilia Dara Sanggita dengan NIM 2304020195. Dalam tugas komunikasi bisnis kali ini dengan dosen pengampu Bapak Edi Nur Ilham, SEMSI, saya akan menganalisis tentang kegagalan komunikasi internal di ruang guru selama masa krisis restrukturisasi pada pertengahan tahun 2022. Poin yang akan saya bahas, yang pertama ada pengenalan perusahaan dan konteks kasus, yang kedua ada identifikasi masalah komunikasi internal, ketiga ada dampak terhadap bisnis dan tim, keempat solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk kepada tahap pengenalan perusahaan dan konteks kasus. Sebagai konteks awal, Ruang Guru merupakan startup pendidikan teknologi atau edtech terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 oleh dua pemuda hebat dan berbakat, yaitu Belva Delvara dan Iman Usman. Startup ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan bahkan berhasil mencapai status unicorn dengan valuasi melebihi 1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Kesuksesan Ruang Guru tidak lepas dari berbagai pencapaian gemilang, seperti meraih pendanaan besar dari SoftBank Vision Fund 2 senilai 55 juta dolar Amerika Serikat, menjalin kemitraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta mengembangkan berbagai produk inovatif seperti platform belajar online, les private, dan persiapan ujian. Namun, di balik semua kesuksesan tersebut, terdapat sebuah cerita yang mungkin kurang diketahui oleh publik. Pada pertengahan tahun 2022, Ruang Guru harus menghadapi kenyataan pahit berupa tekanan ekonomi global yang memaksa mereka untuk melakukan restrukturisasi organisasi secara besar-besaran. Langkah ini termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap lebih dari 400 karyawan yang merupakan sekitar 15% dari total jumlah karyawan mereka saat itu. Lanjut ke bagian kedua, identifikasi masalah komunikasi. Berdasarkan penelitian mendalam melalui berbagai sumber terpercaya seperti testimoni karyawan di platform LinkedIn, ulasan di Glassdoor, pemberitaan di Tech in Asia, dan berbagai forum di diskusi online, saya berhasil mengidentifikasi beberapa masalah komunikasi internal yang sangat krusial. Pertama, masalah terkait kurangnya transparansi dari manajemen sebelum krisis terjadi. Yang saya maksud di sini adalah dalam beberapa bulan menjelang restrukturisasi, karyawan sama sekali tidak diberikan sinyal atau informasi awal mengenai kondisi keuangan perusahaan yang mulai mengalami kesulitan. Mereka justru mengetahui kabar tentang kemungkinan adanya PHK dari rumor-rumor yang beredar di internal maupun pemberitaan media. Yang kedua, masalah dalam komunikasi krisis yang dilakukan secara tidak manusiawi dan terburu-buru. Pada tanggal 5 Juni 2022, yang kebetulan jatuh pada hari Minggu, ratusan karyawan menerima email pemberitahuan tentang PHK yang akan berlaku efektif keesokan harinya. Yang lebih mengejutkan lagi, proses pengumuman ini dilakukan melalui meeting virtual yang hanya berlangsung sekitar 15 menit tanpa memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya atau berdiskusi. Beberapa karyawan yang di PHK mengungkapkan betapa traumatisnya pengalaman mereka tersebut karena mereka merasa diperlakukan seperti angka statistik belaka, bukan sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kontribusi terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada masalah terkait tidak adanya mekanisme follow up atau tindak lanjut yang jelas pasca krisis. Bagi karyawan yang beruntung masih bertahan, mereka justru menghadapi situasi yang tidak kalah sulit. Banyak dari mereka yang mengalami apa yang disebut sebagai survivor guilt atau perasaan bersalah karena tetap bekerja, sementara rekan-rekan mereka harus kehilangan pekerjaan. Selain itu, suasana kerja menjadi sangat tegang dan tidak nyaman karena komunikasi internal berubah menjadi sangat formal dan kaku. Akibatnya, karyawan mengatasi trauma dan stres yang mereka alami. Bagian ketiga ada dampak pada bisnis. Dampak dari kegagalan komunikasi internal ini ternyata sangat signifikan dan multidimensional, mempengaruhi berbagai aspek bisnis Ruang Guru. Yang pertama dari sisi employer brand dan reputasi perusahaan. Kerusakan yang terjadi cukup parah. Rating perusahaan di platform Glassdoor turun drastis dari 4.3 menjadi
3.1 dalam waktu singkat. Banyak talenta-talenta terbaik di industri teknologi yang menjadi enggan untuk melamar kerja di ruang guru karena stigma negatif yang terbentuk pasca peristiwa PHK tersebut. Yang kedua, dari sisi produktivitas dan kinerja operasional, terjadi penurunan yang cukup noticeable. Karyawan yang bertahan mengaku mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan bekerja secara optimal karena terus diliputi kecemasan dan kemungkinan gelombang PHK berikutnya. Yang ketiga, dari sisi inovasi dan pengembangan produk, beberapa inisiasi baru seperti pengembangan RG coding dan ekspansi ke pasar regional harus di scale down atau bahkan dihentikan sama sekali. Yang keempat, dari sisi hubungan dengan stakeholder eksternal, kepercayaan investor dan partner bisnis juga sedikit terganggu karena viralnya pemberitaan negatif mengenai cara ruang guru menangani krisis internal tersebut. Masuk ke bagian solusi. Berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan yang terjadi, saya ingin menawarkan beberapa solusi strategis. Yang pertama yaitu mengembangkan pre-crisis communication plan yang komprehensif. Dalam hal ini, manajemen harus lebih transparan dalam mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh karyawan. Yang kedua, solusi membangun protokol komunikasi krisis yang manusiawi. Daripada mengandalkan komunikasi satu arah melalui email, pengumuman penting seperti PHK seharusnya disampaikan melalui pertemuan langsung atau virtual. Selanjutnya, solusi ketiga, menciptakan post-krisis. Setelah masa krisis terlampaui, perusahaan perlu secara aktif membangun kembali moral dan kepercayaan diri karyawan. Yang sebagai tambahan, ruang guru mungkin perlu mempertimbangkan untuk merekrut dan menunjuk seorang Head of International Communication yang khusus menangani strategi komunikasi internal. Dan yang terakhir, bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari analisis kasus ruang guru ini adalah bahwa komunikasi internal yang efektif bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi merupakan pilar fundamental dalam membangun trust, menjaga moral karyawan, dan memastikan sustainable bisnis dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.